Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan perkuliahan basis data kita. Dan kali ini kita masuk ke section ke-6 bagian ketiga mengenai data definition language. Adapun objektif yang perlu dicapai di slide ini. Yang pertama adalah identify the steps needed to create database table. Untuk mengetahui langkah-langkah ya untuk membuat database table. Kemudian describe the purpose of the data definition language, maksud dari DDL. Kemudian list the DDL operation needed to build and maintain a database table. Ada mengetahui fungsi-fungsi atau operasi-operasi yang dimiliki oleh DDL ya untuk bisa membangun dan memaintain database table. Oke. Kemudian sebagai review database object ini ada table, ada view, ada sequence, ada index, ada synonym. Jadi bukan satu-satunya tabel bukan merupakan satu-satunya database objek ya ketika disebut objek gitu ya dalam database. Nah, tabel ini ya basic of unit storage terdiri dari rows. Nah, ini tabel ini yang nanti di slide kali ini itu yang akan kita fokuskan. Kemudian naming rules for tables and column, aturan penamaan. Jadi ketika Anda mau membuat tabel dan kolom, ini ada aturan penamaannya. Yang pertama adalah harus dimulai dengan letter atau huruf ya, tidak boleh dimulai dengan angka. Kemudian 1 sampai 30 karakter panjangnya. Kemudian karakter yang diizinkan ada A sampai Z besar, A sampai Z kecil, terus kemudian angka 0 sampai 9, underscore, dolar, dan hashtag atau tanda pagar. Kemudian not duplicate the name of another object owned by the same user, tidak duplikat ya dengan nama objek yang lain dalam satu user atau dalam satu akun gitu ya. Kemudian not be an Oracle server reservoir, tidak boleh pakai kata-kata yang sudah digunakan sebagai keyword ya dalam Oracle ya. Kemudian to issue a creatable statement you must have, nah ini ada the creatable privilege, jadi akunnya harus ada privilege creatable, harus boleh creatable gitu ya. Kemudian ada storage areanya, sintaks dasarnya seperti ini. Nah, kemudian pada waktu creatable specify the statement, nama tabelnya apa, kemudian kolom name-nya apa, tipe kolomnya, tipe data kolomnya apa, kemudian size-nya berapa. Kemudian ada yang opsional, ini ada integrity constraint atau ada constraint ya. Kemudian ada default values, nilai default ketika nanti dikosongi misalkan itu nanti akan otomatis defaultnya akan tertulis. Nah, contoh untuk create table ini adalah create table, misalkan di sini ada nama tabel, ya. Create table, nama tabel, kemudian ada departemen number, kemudian ada departemen name, ada location, ya, ada create date. Nah, untuk yang number, varchar, date, default is date, ini adalah tipe datanya. Nah, default ini adalah constraint gitu ya, atau keyword. Nanti kita akan pelajari juga. Nah, setelah kita tulis seperti ini, to confirm the table was created, run the describe comment. Jadi kalau kita ketik describe, terus nama tabel apa yang diinginkan, itu nanti akan muncul seluruh struktur tabelnya gitu ya. Jadi misalkan kolom number, ini precision-nya berapa, scale-nya berapa, length-nya berapa, ya itu nanti akan muncul semua, ada default-nya. Jadi di seluruh struktur ini nanti akan muncul. Oke, terus kemudian data type atau tipe data yang bisa dipakai, ini ada varchar 2, kemudian ada char, ada number, ada date, ada long, gitu ya. Terus kemudian ada clock, and clock, kemudian ada row, long row, block, view file, row ID. Ini ada macam-macam tipe data yang bisa dipakai. Nah, ini tipe data ini sebenarnya bisa dilihat juga di data modeler ya ketika Anda membuat secara otomatis dari desainnya. Nah, kemudian di sini ada cara untuk membuat tabel ini yang
tipe datanya berbeda-beda. Misalkan di sini create table print media. Tipe datanya kolom pertama product ID, tipe datanya number, ID juga number, text ini varchar, composite ini block dan seterusnya. Nah, tipe datanya di sini adalah berbeda-beda ya, beda-beda. Kemudian ada tipe data yang kaitannya dengan date atau tanggal ya. Ada yang pertama timestamp. Enable storage of time as a date with fractional seconds. It store the year, month, day, hour, minute, the second value of the date data type, and the fractional second value. Jadi ini data rincinya ya. Timestamp itu dari tahun, bulan, dan seterusnya. Kemudian interval year to month. Nah, data interval ini ada kaitannya dengan rentang ya. Jadi data yang dimasukkan itu rentang, sudah berapa lama gitu ya misalkan. Misalkan dia sudah bekerja berapa lama? Oh, dia bekerja sudah 1 tahun 3 bulan misalkan. Nah, untuk menuliskan 1 tahun 3 bulan itu kita nggak perlu menuliskan start date-nya dia kapan, nggak perlu tahu kita start date-nya dia kapan. Tapi kalau misalkan kita mau memasukkan interval ya kita bisa masukkan 1 tahun 3 bulan itu gitu ya. Dimana memang kalau konsep database yang sebelum maksudnya yang selama ini kita tahu itu kan kita harus tahu dulu tanggal startnya dia berapa baru kita tahu sekarang kerjanya berapa bulan gitu ya. Nah kalau kita tahunya seperti tadi intervalnya dia sudah berapa bulan kerja ya kita pakainya yang interval ya. Interval year to month enable storage of time as interval of years and month. Jadi ada berapa tahun berapa bulan ya. Kemudian interval day to second enable storage of time as an interval of day, hour, minute, and second. Jadi sudah berapa hari, menit, jam, menit, atau second. Gitu ya. Kemudian timestamp with time zone. Gitu ya. Jadi ada timestamp dengan menggunakan time zone. Ada positif, ada negatif. Misalkan positif 7 gitu ya, time zone 7 di Indonesia. Nah, kemudian di sini ini contoh dari timestamp ya. Create table, kemudian kolomnya ada number, ada timestamp. Nah, masukannya di sini, misalkan di insert into, itu values-nya yang pertama numbernya terisi 1, terus kemudian yang kedua timestamp. Ini berarti tanggal 1 Januari 2003 ya pukul 02.00.00 ya. Ini adalah timestamp-nya. Oke. Kemudian ini ada contoh dari interval year to month. Ya, misalkan di sini mau membuat tabel candidate. Candidate, ini ada candidate ID, ada first name, ada last name, ada job title kolomnya ya. Terus kemudian ada year of experience. Jadi pengalamannya dia. Di sini masukannya berupa interval ya, interval year to month. Ya, primary key. Jadi intervalnya yang dimasukkan tuh dia pengalamannya sudah berapa tahun, berapa bulan gitu ya. Nanti masukkan seperti itu. Contoh di sini ada insert into candidate di list kolomnya ya. Terus kemudian values-nya, misalkan di sini ada Camilla, Kramer, SCM Manager, ini kan untuk yang 3 awal ini ya. Untuk yang 3 awal ini ya. Camilla, Kramer, dan SCM Manager. Nah, untuk yang interval year itu kan yang ini ya. Interval 10-2 year to month itu berarti dia ya 10 tahun 2 bulan gitu ya. Kemudian misalkan ada contoh masukan yang kedua, insert into candidate, first name, last name, job title, year of experience, terus kemudian values-nya Kayla, Doyle, HCM staff. Nah, intervalnya ini 9 month, berarti dia sudah experience-nya punya 9 bulan gitu ya. Nah, ketika di tampilkan ya, select bintang from candidate, itu year experience-nya nanti akan jadi ya 10.02 tulisannya seperti ini ya. Jadi 10 tahun 2 bulan. Kalau yang 9 bulan itu 00 min 09. Ini untuk interval year to month. Nah, untuk interval, nah ini dia bisa berbagai macam cara kita untuk menuliskan ya, yang day to second ya. Jadi ada day to second itu kalau lengkap yang ditulis itu mau lengkap. Ada
day to minute, ada day to hour, gitu ya, seperti di sini ya. Ada hour to second, ada hour to minute. Jadi ada hour, ada minute to second. Tergantung kita mau menulisnya itu berapa atau spesifiknya itu misalkan berapa jam, berapa menit, berapa detik gitu ya. Nah itu nanti ya berarti ya day to minute gitu ya. Kalau minute to second ya berarti ya berapa menit, berapa detik. Contoh di sini, kalau ini konteksnya kalau kita mau memasukkan ya, jadi di insert into value-nya misalkan ini, interval, ya, di sini day to second, 11, hari ya, 10 jam, 9 menit, 08 detik, 555 ini ya. 11 hari, 10 hour, dan seterusnya. Kemudian interval 11, 10.09, day to minute. Berarti di sini 11 hari, 10 jam, dan 9 menit saja. Karena di sini tidak menunjukkan second-nya. Kalau di sini kan ada second-nya ya. Di sini kan ada second-nya ini. Nah, kalau yang bawah tidak, maka dia hanya day to minute saja. Kemudian, nah dan seterusnya caranya juga sama seperti dia. Jadi di sini 110 day to hour, berarti 100 hari 10 hour. Oke, kemudian ada option default atau kata kunci default. Specify a default value for a column during create table. Dari default ini bisa ditambahkan dalam create table. This option prevents null values from entering the column when a row is inserted without a value for the column. Jadi dia kalau nanti ada nilai null values itu akan di-prevent ya, jadi mencegah null values. Ya, jadi nanti otomatis akan dibuatkan sesuai defaultnya nanti nilainya gitu ya. Literal values, expression, or SQL function are legal values. Jadi nilai yang digunakan untuk default itu bisa literal values, ada bisa expression atau SQL function. Ya, sebagai nilai yang nanti akan diisikan sebagai defaultnya gitu ya. Itu nanti bisa ketiga nih ya, tiga nilai ini. Nah, another column name or pseudo column are illegal values. Jadi kita nggak bisa memasukkan default untuk ya, kolom name yang lain gitu ya. Kolom name yang lain atau pseudo column. The default data type must match the column data type. Jadi tipe datanya itu harus sesuai dengan ya tipe data bawaan si tabel tersebut nilai defaultnya ya. Contoh di sini create table hire date, ID number, tipe datanya, kemudian hire date, date, ya default sys date. Jadi di sini kita buat tabel, kita buat dua kolom. Nah kalau nantinya di insert into hire date, itu date-nya tidak dispesifikan atau date-nya tidak ditentukan, maka dia nanti otomatis akan memberi sys date. Sys date itu adalah tanggal pada saat dia atau waktu ya pada saat dia masukkan gitu ya. Jadi supaya nggak kosong nilainya, kalaupun dia nggak menentukan masukannya berapa gitu ya pada saat insert, itu dia otomatis akan dimasukkan nilai apa gitu kalau defaultnya ya. Jadi nilai defaultnya apa gitu. Oke, how about creating the tables for the simplified library database? Nah, di sini ada serangkaian ya create table ya. Nah, kemudian ini juga ada create table. Ya, ketika sudah sukses, nanti akan successful creation of table. Ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah mengenai constraint. Constraint enforce rules at the table level. Jadi, kalau constraint itu dia memaksa suatu kondisi-kondisi ya, ketika di tabel itu dideklarasikan. Ya. Constraint ensure the consistency and integrity of database. Jadi constraint ini sebenarnya kenapa kok bisa memaksa seperti itu? Karena supaya konsistensi database itu nanti akan tetap terjaga. Jadi ada beberapa macam constraint itu ini misalkan not null, ada unique, ada primary key, ada foreign key, ada check. Kita tahu bahwa suatu konsep desain database itu kan ada ya ada primary key, ada foreign key, ada unique, ada not null gitu ya. Ada mandatory, ada opsional seperti yang kita sudah pelajari di desain database yang kemarin gitu ya. Nah, untuk memastikan bahwa kalau yang not null itu harus not null ya harus kita kasih constraint gitu ya. Kalau yang memastikan yang foreign key itu
ya sesuai ketentuan yang foreign key, misalkan harus sesuai dengan kolom primary key-nya di tabel yang lain, itu ya kita harus menentukan constraint-nya gitu ya. Kalau memastikan primary key-nya not null atau dan unique, itu ya kita harus kasih constraint gitu ya. Itu adalah fungsinya dari constraint. Nah, di sini ada macam-macam data integrity constraint ya, ada not null, ada unique, ada primary key, foreign key, ada check. Kita nanti akan bahas satu persatu. Nah, sebelum bahas spesifik tersebut, di sini ada constraint guideline. Jadi panduan untuk menulis constraint, menamai constraint ya. Name a constraint ya. Jadi kasih nama suatu constraint dari name a constraint. Constraint itu sebaiknya dikasih nama. Otherwise, the Oracle server generate a name in the SJS underscore cn gitu ya. Jadi kalau Anda nggak kasih nama constraint-nya, itu nanti akan dikasih nama default seperti ini sama Oracle-nya. Jadi SJS underscore c terus kode urutannya gitu ya. Nah, kenapa sih pentingnya kasih nama? Karena constraint itu nanti akan bisa jadi terlihat di library ya. Kalau kita kasih nama seperti ini, itu nanti akan kita lebih mudah mengetahui itu constraint-nya antara tabel mana dan tabel mana, misalkan jenis constraint-nya apa, gitu ya. Constraint are easier to reference if given a meaningful name. Jadi kalau kita kasih nama seperti ini, employee underscore ID underscore PK, kita bisa tahu bahwa constraint ini tempatnya ada di tabel employee. Jadi yang pertama ini ada nama tabelnya. Kemudian employee ID ini ada nama kolomnya. Jenis constraint-nya ini adalah primary key. Jadi constraint ini letaknya ada di mana sih? Ada di tabel employee, kolom employee ID, dan dia jenisnya adalah primary key. Gitu ya. Jadi itu pentingnya untuk mengasih nama constraint karena nanti di data dictionary itu nanti kelihatan constraint-nya semuanya. Kita mau cari constraint yang mana, itu kita kelihatan semua di data dictionary. Create a constraint at either of the following times. At the same time as the creation of the table, after the creation of the table. Jadi constraint bisa dibuat pada saat tabel itu dibuat atau setelah tabel itu dibuat. Define a constraint at the column or table level. Jadi ada namanya dua deklarasi ya. Ada level kolom dan ada level tabel. Dua-duanya sama juga caranya gitu ya. Atau bukan caranya ya, fungsinya nanti akan sama. View a constraint in the data dictionary. Jadi constraint itu bisa dilihat di data dictionary. Kemudian column level constraint are included when the column is defined. Column level constraint berjenis column level itu ditulis pada saat kolom didefinisikan. Nah, itu adalah kolom level constraint ya pada saat kolom itu didefinisikan. Tab level constraint are defined at the end of the table definition. Jadi tabel definisinya dituliskan dulu, terus di bawahnya baru nulis constraint. Itu adalah tabel level constraint. Functionally, a column level constraint is the same as a table level constraint. Fungsinya sama saja sebenarnya. Tapi ada pembatasan atau ada fungsional yang hanya bisa di kolom atau di tabel level gitu ya. Contohnya, not null constraint can be defined only at the column level. Ya, constraint not null itu hanya bisa ditaruh atau ditulis dengan cara column level constraint. Nah, constraint that apply to more than one column must be defined at the table level. Kalau constraint-nya itu diterapkan di lebih dari satu kolom, maka dia harus dideklarasikan di level tabel. Nah, ini adalah aturan tulis dari constraint. Ini adalah contoh aturan dari kolom level dan tabel level. Nah, ini adalah contoh penulisan kolom level dan tabel level. Nah, maksudnya di sini kolom level, pada saat kita membuat tabel ya, pada saat kita membuat tabel, kita kan setelah menulis create tabel employees, nama tabelnya apa, kita akan mendeklarasikan kolom ya. Contoh ini adalah kolom ke-1, ini kolom kedua dan seterusnya.
Nah, column level constraint itu constraint yang langsung ditulis pada saat kita mendeklarasikan kolom. Jadi contoh di sini kolom employee ID, tipenya number, terus langsung ditulis constraint-nya apa. Itu adalah column level constraint. Nah, kalau table level constraint, kita create table, namanya apa kan gitu ya. Terus kemudian di sini ada nama-nama kolomnya apa. Nama kolomnya apa sampai terakhir selesai. Oke, terus kemudian koma, baru ditulis constraint-nya apa. Oke, jadi dideklarasikan ini sudah selesai semua ini. Nama kolomnya sudah dideklarasikan semua. Baru di bawahnya, setelah koma gitu ya, di bawahnya baru ditulis constraint-nya apa saja. Gitu ya, itu adalah kolom level dan tabel level. Oke, kemudian not null constraint. Ensure that null values are not permitted for the column. Nah, jadi memastikan bahwa values null itu tidak terjadi ya di tabel. Ya, contoh yang not null itu ada di sini not null constraint, ini juga not null constraint ya. Nah, di sini absence of null constraint seperti di commission percentage ini berarti nanti kolom atau recordnya itu bisa null nilainya gitu ya. Itu untuk not null. Not null seperti aturan tadi can be defined only at the column level. Dia bisa ditulis hanya pada saat atau di level kolom saja gitu ya. Maksudnya bagaimana? Kolom level itu kan seperti ini kan pada saat kita deklarasikan kolom ya. Nah, employee ID, last name. Nah, not null-nya ini deklarasikan langsung pada saat kita mendeklarasikan kolom. Demikian juga dengan ini ya. Ini masih deklarasi kolom, deklarasi kolom, deklarasi kolom. Ini not null-nya juga harus dideklarasikan pada saat deklarasi kolom. Kemudian unique constraint. A unique integrity constraint require that every value in column or set column be unique. Ya, jadi satu baris dan baris yang lain itu harus unik, tidak boleh ada yang sama. If the unique constraint has more than one column, that group of column is called composite unique key. Ya, ini adalah cara untuk menulis composite key ya. Oke, kemudian unique constraint enable the input of null. Nah, unique constraint ini boleh null ya, boleh null. Null in a column or in all column of a composite unique key always satisfies a unique constraint. Jadi null itu tetap bisa dimasukkan dalam unique constraint. Jadi ketika suatu kolom itu punya unique constraint, null itu tetap bisa ditulis gitu ya ketika kita insert. Contoh di sini email ini memiliki unique constraint. Contoh misalkan nanti ada insert into ya, namanya employee ID 208, nama last name-nya Smith, emailnya J Smith. Yang pertama ini ya, yang pertama ini dia bisa masuk atau tidak? Bisa ya. Karena J Smith belum ada di email di sini. Tapi ketika baris selanjutnya setelah yang pertama ini sudah masuk gitu ya di email sini. Nah, dia mau masukkan lagi 209 Smith. Dia masukkan lagi emailnya J Smith. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena J Smith sudah ada di sini di kolom email ini ya, data yang sebelumnya tadi itu ya. Nah, itu adalah unik. Jadi harus tidak boleh sama ya. Itu adalah masukan atau constraint unik. Memastikan masukan itu tidak sama dengan masukan yang sudah ada di dalam. Ya, unique constraint ini bisa dimasukkan di tabel level ya atau di kolom level. Dua-duanya bisa. Oke, kita lihat ini dia bisa di kolom level atau di tabel level. Kemudian ada primary key constraint. Primary key constraint create a primary key for the table. Ya, jadi sebagai konsep primary key itu menulisnya pakai primary key constraint. Only one primary key can be created for each table. The primary key constraint is a column or a set of columns that uniquely identifies each row in a table. No column that is part of the primary key can contain a null value. Jadi kalau primary key tidak boleh null.
a composite primary key must be created at the table level. Kalau composite primary key itu ada di beberapa atau ada ditulis di cara penulisan table level constraint. Oke. Nah, di sini contoh di departemen ID ini dideklarasikan constraint primary key gitu ya. Kemudian ada aksi insert into ya. Di sini nilai departemen ID-nya 0, departemen name-nya public accounting, manager ID-nya 124, lokasinya 2500. Di sini ada nulnya. Oh, dia berarti not allowed atau tidak boleh karena primary key harus atau tidak boleh nul gitu ya. Terus di sini misalkan memasukkan departemen ID 50, finance 124, 1500, ini juga tidak boleh yang kedua ini. Kenapa? Karena 50 ini ternyata sudah ada. Ya, oleh karena itu dia tidak boleh. Ya, jadi harus not null atau primary key itu not null dan unique ya. Contohnya tadi sudah disebutkan. Kemudian foreign key. Foreign key ini biasa disebut juga referential integrity constraint ya. Designate a column or a combination of column as a foreign key. Jadi konsep foreign key digambarkan dengan constraint ini. Establish a relationship with the primary key in the same table or different table. Jadi dia menjalin relationship atau hubungan antara atau dengan ya primary key di tabel yang lain atau di tabel itu sendiri. Here are the guidelines for foreign key constraint. Foreign key values must match an existing value in the parent tabel. Jadi dia harus cocok ya dengan nilai yang ada dalam parent tabel. Atau dia boleh juga nul gitu ya. Oke. Foreign key are based on data values and are purely logical rather than physical pointer. Jadi dia sebagai logical pointer ya, sebenarnya hanya menunjuk saja nilai yang ada di tabel yang lain. Oke, jadi di sini contoh foreign key, misalkan ada di tabel A, ada tabel B gitu ya, karena di sini belum nggak dikasih tabel ya. Di foreign key ada di tabel B, departemen ID ini sebagai foreign key. Nah, di departemen ID tabel B ini mencocokkan dengan departemen ID yang tabel A. Oke, bukan isinya harus cocok ya, isinya harus sesuai dengan departemen ID yang ada di tabel A. Contoh, ketika ada dilakukan aksi insert into, misalkan di sini ada 200, ada Ford, ada 9 pada tabel B ya, employee ID 200, salary name ya, mungkin ada Ford, ini salah gitu ya. Kemudian ada departemen ID-nya 9. 9 ini tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena 9 ini dia tidak ada di departemen ID yang ini. Jadi tidak cocok. Ya. Jadi kalau 10 ini bisa. Jadi misalkan 200, ini Ford, ini 10, ini bisa karena dia ada ya. Jadi yang ini ya. Ini ya 10 ini ada ternyata di tabel B. Oke, jadi allowed atau boleh. Jadi syaratnya foreign key harus ya di tabel yang mana yang menjadi reference ya, itu nilainya harus ada. Itu baru bisa ditulis. Oke. Foreign key ini ada di apa? Tabel level bisa di kolom level. Ini kalau yang dideklarasikan di tabel level, ini kalau dideklarasikan di kolom level. Kemudian keyword yang ada dalam foreign key ini ada yang pertama pasti keyword foreign key, terus kemudian harus ada reference-nya. Dia menunjukkan tabel mana, kolom mana yang dia rujuk atau yang dia jadikan referensi. Kemudian on delete cascade ini ketika nilai di tabel induk itu dihapus, maka di tabel anak itu akan ikut dihapus juga. Kalau on delete set null itu di tabel ketika di induk dihapus di tabel anak akan dijadikan nul nilainya. Oke, itu untuk foreign key. Kemudian ada check constraint. It defines a condition that each row must satisfy. Jadi dia menambahkan atau menentukan kondisi ya yang harus
penuhi ketika kita mau memasukkan misalkan suatu nilai. It cannot reference column from another table. Dia nggak bisa mereferensikan kolom di tabel yang lain ya. Yang dibahas adalah yang tabel ini atau yang tabel dia sendiri saja ya. Contoh create table employees, terus kemudian ada satu kolom salary, tipenya number, constraint ya. Constraint dikasih nama employee, salary min gitu ya. Kemudian dikasih check salary lebih dari 0. Jadi ketika nanti ada aksi insert into gitu ya, itu salary-nya harus lebih dari 0. Jadi dikasih constraint seperti itu. Oke, contoh ini ada check constraint ya. Jadi di sini create table employees dispesifikan kolom-kolomnya. Terus kemudian di sini dikasih constraint hire date min, ini adalah nama constraint-nya. Kemudian check hire date lebih besar dari 1 Januari 2018. Berarti nanti ketika ada aksi insert into dipastikan bahwa hire date-nya lebih lama atau lebih lama ya dari 1 Januari 2018 atau lebih baru ya, lebih baru dari 1 Januari 2018. Oke. Kemudian how about adding the constraint to the simplified library database table. Jadi di sini adalah contoh untuk menambahkan constraint ya. Jadi ada constraint primary key pada tabel author, kemudian primary key pada tabel member, primary key pada tabel publisher, ya. Kemudian ada primary key dan foreign key pada tabel books. Kemudian ada primary key dan foreign key pada tabel book transaction. Kemudian selanjutnya kita masuk ke DDL yang lainnya gitu ya. Creating table is part of SQL Data Definition Language. Jadi create table itu hanya salah satu dari DDL. Nah, ada DDL yang lain yaitu ada alter, ada drop, ada rename. Nah, alter table itu untuk merubah struktur dari tabel. Contoh menambah kolom, memodifikasi satu kolom gitu ya. Kemudian mendefinisikan default value, kemudian menghapus kolom, merename kolom, terus kemudian merubah tabel ke statusnya read only. Tidak bisa ditulisi gitu ya. Nah, ini adalah rumusnya ya. Ada alter table add, ada alter table modify, ada alter table drop misalkan. Untuk menambah kolom, adding a column gitu ya. Ini di sini contohnya adalah alter table employees add termination date, tipenya date gitu ya. Berarti dia menambahkan kolom termination date pakai alter table add. Kemudian modifying a column. Jadi memodifikasi ya data type, size atau default value-nya. Alter table employees modify. Jadi kata kuncinya adalah alter table modify. Ya, first name-nya diganti varchar 2 ukuran 30 misalkan. Change default value affect only subsequent insertion in the table. Jadi kalau dideklarasikan default value itu yang berimbas itu hanya nilai yang selanjutnya diisi gitu ya. Maksudnya nilai yang sudah ada di dalamnya itu enggak terus jadi nilai defaultnya. Tapi yang terpengaruh adalah nilai yang ya setelah deklarasi default itu. Ya. Dari isian-isiannya setelah deklarasi default itu baru nanti mengikuti aturan default gitu ya. Kemudian the modification are subject to certain condition. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu ya untuk modifikasi itu bisa bekerja. Oke, kemudian dropping a column, menghapus kolom. Kata kuncinya adalah alter table drop. Ya, alter table drop. Nanti termination date-nya akan hilang. Kemudian set unused. The set unused option mark one or more column as unused. Jadi menandai satu atau dua atau beberapa kolom ini menjadi unused. So that they can be dropped at a time when the demand on system resource is lower. Jadi kita tandai dulu sebagai unused ketika misalkan sistemnya sekarang itu masih banyak yang akses. Nah, ketika nanti sistemnya sudah nggak banyak akses, yang kita tandai sebagai unused itu kita bisa
drop misalkan gitu ya. You use the set unused option to mark one or more column as unused. You use the drop unused column to remove the column that are marked as unused. Jadi kalau kita mau menghapus yang kita sudah set sebagai unused tadi, kita pakai drop unused column. Ini adalah rumusnya ya. Contoh misalkan di sini alter table department set unused kolom department name. Jadi di name itu dijadikan unused. Nah, nanti kalau kita ketik alter table department drop unused column itu di name-nya nanti akan hilang. Gitu ya. Kolom di name-nya akan hilang. Kemudian case scenario altering table. Son, I was reviewing the author's table and realized that the author's email address field is missing. Jadi belum ada email address. The author's name column length need to be increased. Ada ukuran dari kolom yang harus ditambahi. Can you make this change? Sure, I can do it. Ya pasti bisa. Ya. Oke, jadi di sini ya alter table author, modify name varchar, jadi dia dilebarkan, ukurannya jadi ditambahi misalkan 100. Kemudian di sini juga di alter table add, menambah kolom ya. Kolom email ini ditambahi. Nah, itu nanti bisa berhasil. Ya. Kemudian read only table. You can use the alter table syntax to put a table in a read only mode, which prevent DDL or DML change during maintenance. Put the table back into read write mode. Jadi Anda bisa memanfaatkan keyword read only itu supaya tabel itu nanti bisa read only saja, supaya nggak ada yang menggunakan sintak DDL, misalkan strukturnya atau DML, gitu ya. Nggak bisa menulis juga, nulis record di dalamnya. Jadi contoh di sini alter table department read only. Ya. Itu nanti tabelnya nanti akan masuk ke mode read only, hanya bisa dibaca saja. Kemudian kalau mau rubah, mengembalikan lagi menjadi read write itu alter table read write. Ya. Kemudian yang terakhir adalah dropping a table. Menghapus tabel ya. Move a table to a recycle bin. Remove the table and its data if the purge clause is specified. Jadi kalau sudah ada purge gitu ya, itu nanti tabel serta datanya sudah dihilangkan semua. Invalidate dependent object and remove object privilege on the table. Jadi dependent object ini dibuat tidak valid dan menghapus privilege pada tabel. Jadi ya kalau Anda drop tabel departemen itu ya seluruh tabel itu nanti akan prinsipnya akan dihilangkan gitu ya beserta privilege objek-objeknya gitu ya. Nah, ini sebagai summary kita tadi sudah mempelajari yang pertama adalah langkah-langkah yang dibutuhkan untuk membuat suatu database table, kemudian mendeskripsikan purpose dari DDL, kemudian list the DDL operation needed to build and maintain a database table. Fungsi-fungsi atau operasi-operasi yang ada dalam DDL untuk memastikan bahwa suatu database itu integritinya terjaga. Ya, demikian slide kali ini. Ya, saya cukupkan. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.